Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, selamat sukses, dan tentunya selamat. Oke, apa kabar nih semuanya nih, para bos-bos, para sultan-sultan, para owner-owner villa dan hotel, dan tentunya para teknisi-teknisi handal di muka bumi ini, dan bagi para pemula-pemula yang sedang merintis atau menggali ilmu tentang ilmu perpompaan. Oke, di video kali ini mungkin bagi para pemula ada yang sedang mencari gimana sih cara detailnya gitu dari awal, step by step cara menggulung pompa ini seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan mempersembahkan salah satu cara menggulung dinamo high watt 1,5 HP. Kita akan perjelas dari step by step dari awal, dari mulai pemasangan mika, lanjut lagi ke pengukuran mal, dan juga ke penggulungan atau cara menggulung kawatnya, dan juga pemasangan kawatnya dari mulai mal awal sampai mal akhir, kawat start dan kawat running, dan juga nanti sampai ke pengetesan ampere ya, pengetesan ampere dan hasilnya seperti apa. Pokoknya jangan di skip, lanjut terus. Sukses, salam dari Arjuna Teknik, thank you. Oke, jumpa kembali dengan Arjuna Teknik. Oke, ini kita ada gulungan pompa high watt 1,5 HP ya. Ini proses dari awal. Oke, ini pemasangan prespan mika ya. Ukuran mika, tebal mika kita pakai 0,25 mili. Untuk pemasangan mikanya, ukuran mikanya itu kita ukur tebal cairnya berapa ditambah 2 cm ya, baru kita tekuk 0,5 mili sisi atas dan bawahnya 0,5 mili. Lihat di video sebelumnya, kita sudah upload itu ya. Oke, setelah itu selesai semua untuk prespannya. Untuk selipannya ya, kita bikinin mal untuk gulungannya ya. Sama, kita pernah upload itu video di sebelumnya, tolong dilihat cara membuat mal ya, mal gulungan dinamo. Oke, ini pembuatan mal. Jadi pompa high watt 1,5 HP original Amerika ini ada 5 mal gulungan utamanya atau gulungan runningnya ya. Kita bikin 5 ya. Untuk gulungan startingnya atau kumparan bantunya itu 4 mal. Jadi kita tidak usah buat mal untuk gulungan bantunya atau startingnya, kita pakai malnya gulungan utamanya, gulungan runningnya ya. Jadi gulungan runningnya itu 5 mal dan gulungan startingnya itu 4 mal. Pastikan ya malnya itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang ya. Tonton di video sebelumnya ya, kita sudah upload itu.
Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, biar kita kembali aktif untuk membagikan ilmu, bukan ilmu lah, berbagi pengalaman ya, cara menggulung dinamo dengan baik dan benar. Oke, ini pemasangan mal pertama. Kita masukin kawat, harus hati-hati ya, ekstra hati-hati. Tidak boleh lecet, sedikit-sedikit aja, yang penting aman. Oke, setelah masuk satu sisi, kita langsung kasih penutup atasnya. Ini fungsinya supaya kawat tidak keluar dan tidak menyentuh bodi. Oke, setelah itu kita pukul pelan-pelan ya sama palu karet ya. Oke, pemasangan mal pertama untuk kumparan utamanya, kumparan runningnya sudah selesai. Kita lanjut ke mal kedua. Pastikan untuk hitungannya sesuaikan sama gulungan originalnya ya. Untuk pompa kolam 1,5 HP ini originalnya pakai kawat 1,15. Jangan sekali-kali merubah ukuran kawatnya ya, menaikkan atau menurunkan diameter kawat. Pastikan ikutin aja sesuai aslinya, originalnya. Begitu juga untuk hitungannya ya, tiap mal berapa dicatat. Oke, ini proses penggulungan mal ketiga untuk running.
Oke, ini proses penggulungan mal keempat untuk kumparan utamanya, kumparan running. Umumnya dinamo satu pas itu memiliki 24 alur, 24 slot ya umumnya. Saya ulangi sekali lagi supaya hati-hati untuk memasukkan kawat ke lubang keren. Sedikit-sedikit saja, yang penting aman supaya hasilnya maksimal ya. Untuk proses penggulungan itu normalnya memakan waktu 2 jam. Untuk total semua, total waktu yang dibutuhkan untuk menggulung ulang suatu dinamo, ini contohnya dinamo pompa kolam renang Hayward ya, itu beda-beda ya. Ini yang saya contohkan, pompa kolam renang Hayward itu memakan waktu dari dibobok. Dari pertama awal kita bobok, udah gitu kita selipin mika, itu kurang lebih 3 jam ya. 3 jam udah selesai semua ya, dan siap rakit. Dan setelah selesai nanti semua penggulungan, kita tes running, kita tes jalan. Dan jangan lupa untuk di ampere, pastikan ampernya sesuai nameplate. Di bawahnya nameplate ya, di bawahnya nameplate. Semua dinamo mesin untuk pompa kolam renang itu ada nameplate atau tulisan di bodi ya. Ampere di bodi itu ampere beban. Jadi seandainya ya, seperti saya contohkan ini pompa kolam renang 1,5 HP, itu ampernya 8,7 ampere. Itu posisi beban ya, maksudnya posisi ada air. Tapi kalau kita nanti tes hasil gulungannya running, jalan kosongan, kita tes hidup, itu berkisar antara 5 sekian sampai 6 sekian ya, 6,5 atau 5,9, ringnya 5 sampai 6 ampere ya. Kalau 7 ampere ataupun 8 ampere, bahkan 8 ampere itu sudah tidak bagus. Jadi kesimpulannya, dinamo yang berputar itu belum tentu bagus kalau ampernya tinggi. Jadi ampere sebuah dinamo itu menjadi patokan paten ya. Banyak faktor yang mempengaruhi ampere itu naik atau tinggi. Untuk di kasus gulungan, pengalaman kami Arjuna Teknik, itu kemungkinan besar mengurangi gulungan, jumlah lilitan. Jadi seandainya lilitan itu 50, kita ngelilitnya 40 lilitan, itu pengaruh sekali di ampere. Nanti ampernya tinggi. Pastikan Anda fokus untuk menggulung sebuah dinamo ya. Dalam arti fokus hitungannya. Pastikan hitungannya itu sesuaikan aslinya. Kalau Anda mengurangi jumlah lilitan, itu pengaruh sekali nanti sama ampere. Pasti ampernya naik atau tinggi, dan itu yang menyebabkan panas dan akhirnya terbakar.
Kita di sini bukan mengguru ya, brother, cuma berbagi pengalaman saja. Arjuna Technics memang bergerak di bidang pompa kolam renang ya, spesialis pompa kolam renang. Ya tentunya semua dinamo ya, tapi spesialisnya di pompa kolam renang. Kita hampir 10 tahun bergelut di bidang dinamo. Oke, ini sudah selesai ya. Untuk gulungan kumparan utama atau kumparan runningnya, blok pertama udah selesai. Kita lanjut ke blok kedua. Saksikan terus videonya ya, jangan skip. Oke, mal kedua udah selesai. Saya ingatkan kembali untuk merapikan gulungannya dengan cara dipalu ya, dipukul-pukul sama palu karet ya. Dan pastikan kawatnya itu tidak menyentuh bodi dinamo. Oke, saya ingatkan kembali, ini penting sekali ya. Untuk Anda yang baru belajar menggulung dinamo, itu pastikan ikutin rumus aslinya, originalnya. Jangan merubah ukuran kawatnya atau menaikkan jumlah lilitannya atau mengurangi jumlah lilitannya ya. Pastikan ikutin saja originalnya supaya aman, dan saya jamin aman. Untuk pompa kolam renang merek Hayward Amerika, original Amerika ya, dengan kapasitas 1 HP, 1,5 HP, 2 HP, dan 3 HP. Maaf, maksud saya dari 1 HP, 1,5 HP, dan 2 HP itu memakai platina atau switch sentrifugal dan kapasitor starting. Dinamo 1 pas ya, Hayward original Amerika. Itu dinamonya memakai switch sentrifugal atau kontak breaker dan kapasitor starting. Nanti saya gambarkan rumusnya ya, bagaimana pemasangan kapasitornya dan bagaimana pemasangan ke switch sentrifugalnya ya, atau platina. Oke, ini gulungan terakhir ya, mal terakhir ya, atau mal kelima dari gulungan utama, kumparan utama.
kumparan running yang blok kedua ya. Ini udah hampir selesai. Ini dinamo kapasitas 1,5 HP dengan ampere di nameplate 8,7 ampere, 220 volt dan RPM 2850 RPM, rotasi per menit. Jadi kecepatan tinggi. Pada sebuah dinamo umumnya terdapat dua putaran lambat atau 1450 RPM dan putaran cepat 2850 RPM. Cara gulungnya sama, cuman yang membedakan adalah penambahan pullnya. Untuk kecepatan tinggi itu umumnya 2 pull ya. Maksudnya 2 pull itu berhadapan-hadapan 2 ya, 1-2. Running. Startnya juga begitu ya. Kalau kecepatan rendah atau 1450 RPM itu ada 4 pull. 4 pulle maksudnya. Nanti saya juga upload untuk video bagaimana cara menggulung dinamo kecepatan rendah 1450 RPM. Oke, ini sudah selesai untuk gulungan runningnya ya, kumparan utamanya ya, blok pertama dan blok kedua. Udah gitu kita ketok-ketok aja itu mika sampai ke dalam. Oke, kita ini prosesnya sekarang gulungan startingnya ya, 4 mal ya. Jadi untuk memulai gulungan startingnya 4 mal, jadi yang kita pakai tadi adalah malnya gulungan running. Jadi gulungan running ada 5, gulungan starting ada 4. Jadi untuk gulungan starting mulainya mal pertama itu di nomor 2 mal untuk gulungan runningnya. Paham ya? Jadi untuk mal pertama itu tidak dipakai karena cuma 4 mal aja untuk gulungan startingnya. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 yang dipakai untuk gulungan startingnya. Oke, ini untuk gulungan startingnya. Mal pertama udah selesai. Ini ukuran kawatnya originalnya kita pakai ukuran 0,65 mili. Kita pakai kawat Hellenic ya, Jerman ya. Tahan panasnya sampai 250 derajat Celcius tahan panas. Dan kelebihannya kawat Hellenic Jerman ini, selain tahan panasnya tinggi, dia juga lemas, lentur. Jadi untuk gulung tuh enak. Jadi ada bermacam-macam ya. Kawat email tuh ada bermacam-macam, ada yang mahal, ada yang murah, ada juga yang sedang ya. Contohnya kalau yang murah itu kita pakai kawat aluminium. Untuk kawat email yang murah itu Malaysia, yang standar Supreme, Esek, itu bagus juga ya. Tapi untuk yang bagus yang selama ini udah terbukti kita pakai ya, itu kita selalu pakai Hellenic ya, Hellenic Jerman.
Jadi gulungan startingnya ini 4 emal ini dia numpuk di antara 3 gulungan runningnya. Jadi 3 numpuk, 1 los ya, tidak numpuk ya. Jadi yang numpuk itu mikanya kita ketok-ketok ke dalam supaya kawat startingnya bisa masuk ya. Setelah kita ketok-ketok ke dalam, mikanya kita ambil, kita masukin kawat startingnya, baru kita selipin lagi, tutup lagi dengan mika yang tadi kita buka itu. Jadi yang dibuka mikanya diketok-ketok itu supaya kawat runningnya bisa masuk. Hanya untuk kawat yang numpuk ya. Jadi ini 5 mal untuk gulungan runningnya dan 4 mal untuk gulungan startingnya. Jadi gulungan startingnya dan gulungan runningnya itu numpuk di 3 slot. Perhatikan videonya dengan seksama ya. Kalau kurang paham silakan tinggalkan komen ya, atau langsung di WA ya. Pasti kita jawab. Kita berbagi pengalaman, bukan maksud menggurui. Oke, untuk gulungan startingnya, untuk blok pertama udah selesai ya. Kita lanjut ke blok yang kedua. Nah, oke, kita buka itu mikanya ya. Nah, kita masukin kawat startingnya dan kita selipin lagi ya. Itu untuk kawat yang numpuk ya sama running.